Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du. Tengerso Gus Yasin ning awal bunyai-bunyai sedanten ingkang kula hormati ten Gus Rokib, Gus Rosid, adik kawula Zaimul Umam sedanten santri-santri ingkang kula hormati. Niki kula insyaallah badhe matur sekitar seperempat jam. Wau pas lomba kados pun pinter sedanten. Dados sakjane sebagian sing jawab kudu ketok salah. Engko nak bener terus dianggap diprogram. Tapi nak salah dianggap goblok, jadi repot teman zaman akhir niku repot. Tapi begini guys, kalau cerita sedikit. Di antara kebaikan khazanah-khazanah Islam niku adalah cerita-cerita tentang dialog para orang-orang hebat. Dulu di antara kebaikan tentu meninggalkan semua dosa, meninggalkan semua maksiat. Itu pasti dianggap kebaikan. Lalu ada beberapa wali, ini cerita ini di Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali. Ada beberapa wali yang karena ingin tidak dosa itu kemudian uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri di hutan. Tentu menjadi tidak maksiat. Karena mereka jauh dari gemerlapnya dunia. Niki boten bela Gus Yasin karena wakil gubernur boten, tapi kersane menjadi wakil gubernur sing berdalil, berlisensi. Jadi boten dianggap hanya karir politik, tapi dianggap wakil gubernur sing berlisensi syariah. Kemudian karena orang-orang baik ini di tengah hutan, tidak membina masyarakat. Masyarakat ini bisa dibina oleh orang-orang yang macam-macam. Bisa kelompok yang al-adiniyah, tidak beragama, atau kelompok-kelompok yang sangat-sangat anti kemapanan atau anti kebaikan. Kemudian ulama-ulama yang nyepi niki, sing mengasingkan diri niki, diparani kalian kiai-kiai sing nggih kumpul tiang macam-macam. Yes, kumpul waliul amri, kumpul tentara, polisi, kumpul komunitas yang macam-macam. Tentu dengan asumsi mereka ini orang-orang baik yang untuk mempertahankan Indonesia. Diparani. Niki cerita tentang kitab Minhajul Abidin karanganipun Imam Ghazali. Diparani tentang Gunung Libanon. Karena cerita ini memang cerita ulama-ulama atau wali-wali yang uzlah teng Jabal Lubnan. Kalau dalam bahasa Arab disebut Jabal Lubnan. Karena mereka di tengah hutan, mereka itu mengkonsumsi rumput, mengkonsumsi apa yang ada di hutan. Terus didawuhi, ya akalatal hasis, taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan di sini, menikmati kesendirian, menikmati tanpa problem, tanpa gesekan sosial, tanpa macam-macam. Tapi Anda meninggalkan orang-orang dipimpin al-mubtadi'ah. Orang-orang yang tidak beragama, yang bid'ah, yang mudillah, yang macam-macam. Jadi intinya fikih kados Mbah Maimun yang membolehkan Gus Yasin wakil gubernur dulu Baubab DPR RI, terus beberapa putrane putu juga banyak yang jabat. Itu adalah sanad muttasil bahwa dulu ulama-ulama itu enggak pernah membiarkan negaranya tanpa arah atau tanpa panduan ulama. Karena ketika kita uzlah atau menyendiri, itu artinya taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Karena membiarkan orang yang misalnya berfaham ekstrim atau berfaham kiri atau berfaham yang tidak positif, kemudian ini membentuk masyarakat kebanyakan. Tapi berkahnya para kiai-kiai yang masih kumpul di instansi pemerintah, kumpul-kumpul di komunitas publik, maka ada pembinaan, ada sosialisasi, ada visi-visi untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Terus itu pelajaran bahwa
ketika kita menghindari kumpul-kumpul sosial atau komunitas sosial, sebetulnya ada sisi negatif. Inikum taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sebab niku sanat-sanat yang mutasil di kita niku disebut alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhanahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhan. Orang-orang baik yang kumpul, yang ikut sosial, ikut berproses sosial dan menyabari ketika kecewa. Itu lebih baik ketimbang orang baik kemudian milih menarik diri dan layas biru ala adharu. Nanti kados kula sing kula alami tengah awak kula piyambak pun tengah-tengah. Kula niku rapati nampa tamu nggih mboten pati nampa pengajian. Tapi saya tetap ngaji terbuka. Tetap punya komunitas sosial, saya masih kerja di Jakarta, di Jogja juga masih punya jamaah ngaji. Karena sekali itu tidak, maka tidak ada sarana atau wacana atau visi atau apalah yang positif untuk ikut menjaga Indonesia. Terus niki kalau ngandani teng lare-lare, tenggene alumni-alumni mriki bahwa di antara visi terbaik Islam adalah tidak membiarkan bangsa ini rusak. Fi aidil mubtadi'ah. Ya tinggal nanti konteksnya kalau sampai misalnya pikiran-pikiran terlarang ya fi aidihim. Tapi apapun itu ngendikane Imam Ghazali, wali-wali yang memutuskan menyendiri dan tidak mau bersinggungan secara sosial karena takut salah, takut dosa, niku diingatkan oleh wali-wali yang lebih tinggi makomnya, yaitu karena wali-wali yang uzlah tadi disebut ya akalatal hasis taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi. Kemudian cerita terakhir nih ngaji sekedap mawon. Karena ngaji seperti ini itu merapati penting. Sementing istiqomah kiai ini. Ya istiqomah kiai ini wong kiai ini teng Semarang itu ke virtual itu kono apa ya ora roh. Utawa model wali ya ora roh. Pokoke husnudzon nonton mawon. Cerita terakhir Imam Ghazali itu pernah memutuskan uzlah. Memutuskan uzlah sampai di masjid-masjid Damaskus, kila sampai di masjid Palestina. Tapi beliau memutuskan uzlah setelah terkenal ngarang Ihya. Setelah terkenal ngarang Ihya itu semua mufti, semua ustadz itu kalau berdalil, kalau berargumentasi itu bilang qalal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sehingga beliau tidak nyaman, jangan-jangan saya soleh ini karena tertekan nama besar, disebut Hujjatul Islam, disebut Al-Alim Al-Alama. Maka beliau ingin membuktikan kalau solehnya ini individual, meskipun sendiri juga tetap soleh. Beliau uzlah, tapi di tengah-tengah uzlah itu beliau mimpi ketemu guru-gurunya, terus digojlok. Ora ana ceritane, wong apik iku urip dhewean, wong apik dhisik-dhisik iku wa udzu fi sabili. Tersakiti dalam jalan saya kata. Kalau kamu sendiri itu Anda tidak ngalami udzu fi sabili. Dia maksud kula ini buatan bela Gus Yassin. Gus Yassin ini wakil gubernur ya macam-macam. Wos partainya ya macam-macam. Ya jarani mampu partai ini sebutan Gus Yassin putrane Mbah Mun kiai teng Pondok Anwar 4 ngoten. Tapi apapun orang salah paham itu bagian dari dinamika berislam. Ini disebut wa'udhu napa? Fisab. Lani Mbah Maimun itu sering kagum kalian Said Ramdan Al-Buti, kata beliau yang sering dikenang itu. Ini ya gurunya Gus Yassin. Beliau mudaroh ya, atau bahasa gampangnya mujamalah napa mudaroh. Sementing jangan sebut taqiyah. Niku sholla ala kaifiyati syiah. Itu berpuluh-puluh tahun hanya karena ingin ahli sunnah itu tidak dihabisi di Syria. Jadi coro Jawa ini radi basa-basi kalian zaman itu Hafid Asad. Supaya sementing Syria itu tetap mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Itu mirip, ya tentu dengan kefiah yang berbeda, dengan cara yang berbeda, mirip bangun. Aku tak riwangi ngene iku ben santri tetap diregani. Jadi dulu entah namanya mudaroh atau mujamal atau apalah dalam disiplin-disiplin lugat itu
Itu semuanya itu demi Indonesia, demi masyarakatnya, masyarakat yang kita asuh. Sehingga suatu saat Mbah Mun itu sering tanya gini sama saya. Mesir yo negara hebat, Syria yo negara hebat. Tapi kata Mbah Mun itu hebat Indonesia. Karena Indonesia itu kalau salah, itu tidak sampai chaos, yaktulu ba'duhum ba'du, tidak chaos yang sampai saling menghabisi. Paling ngerasani mbek gremeng sithik-sithik. Iku cek dosa cilik jare Mbah Mun. Jadi artinya kita yang potensi macam-macam bisa potensi konflik macam-macam karena beda partai, beda sudut pandang, beda perilaku, beda adat istiadat. Tapi tetap kita berkomitmen jangan sampai kesalahan-kesalahan ini mengarah ke yaktulu ba'duhum ba'd. Akhirnya lahirlah model seperti ini, kompromi-kompromi sosial, nopo kompromi politik, nopo kompromi apa saja, sementing tidak yaktulu ba'duhum ba'd. Terus niki kalau buatan niat ngandani para mas saya, para punya ini wonten sedanten, wonten yang nawal, yang laila sedanten. Tapi kalau memastikan bahwa fikih yang dipilih Mbah Maimun, Gus Yasin jabat dulu, Mbah Uba putra-putrane sebagian juga jabat. Tentu kita juga mengapresiasi yang nekuni alim alama. Terus Mbah Najih juga menekuni orang-orang yang spesialis ngaji. Terus Gus Rokib, cuma ini nguji iman Gus. Gus Rokib sing kepengen kok Gus Roji apa Gus Roji sing kepengen kok Gus Rokib. Kadang-kadang wis dilem sregep ngoten niku ya rada kepengen jajal-jajal gitu. Ya niku uji nyali niku. Kula niku nak kula kan kakake Umam, dadi kula mboten nate kepengen kaya Umam wong tuwa kula. Terus istiqomah kula luwih kuat. Gus Rokib kan sing jabat wadike, dadi kadang-kadang tergoda perkara terus niki nguji niki. Dados kula suwun ini ditadwin oleh tim tadi yang tukang ngetes tadi ditadwin dibukukan bahwa memang kita tidak boleh taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi. Sekali ini tidak Anda tadwin dikira karir-karir politik Gus Yassin itu hadun nafsi itu masalah. Kalau kita tidak mengkaji ini dikira hadun nafsi. Padahal zaman Mbah Hashim itu sudah sangat berkeinginan Gus Wahid Menteri Agama. Setelah itu anaknya Mbah Wahab, setelah itu terus sampai keluarga Sarang dulu itu ada yang bernama Ki Fatur Rahman, hidupnya di Merak Urat, di daerah Kerak, daerah pokoknya agak utaranya Tuban, utara barat. Ini udah di Menteri Agama. Makanya dulu ada Universitas Islam Indonesia itu pendirinya mulai Gus Wahid, tokoh-tokoh Muhammadiyah termasuk Ki Fatur Rahman. Itu juga karena tidak ingin komunitas Islam tidak jadi leader di pendidikan. Akhirnya lahirlah Universitas Islam banyak di Indonesia, terus ada yang resmi negara kayak IAIN, terus ada sekolah-sekolah tinggi kayak yang dimiliki Gus Zofur. Akhirnya Islam menjadi komunitas besar dan jadi model keren ya dalam berperilaku, dalam berperadaban. Makanya ini penting supaya kita berislam itu ya baik-baik saja. Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Islam yang enggak dianggap problem bagi masyarakat Indonesia. Nggih ngoten mawon harus ditadwin ini oleh tim-tim tadi karena kita jangan ngalami kayak Les bin Sa'ad. Imam Syafi'i itu yang setara dengan beliau itu banyak, termasuk namanya Les bin Sa'ad. Itu gurunya, sebenarnya ya guru-gurunya Imam Syafi'i juga guru istifadah. Imam Syafi'i itu kalau ngetikan al-les afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Les itu sebetulnya afqahu min Malik, tapi murid-muridnya tidak mentadwin madhab-madhabnya, sehingga kesannya itu Les itu habis dibanding Imam Malik. Karena murid itu sekali tidak mentadwin, seperti saya ini adekan tidak ngomong seperti ini, itu nanti dikira semua orang soleh yang jabat itu wis kepleset, saiki wis seneng dunya. Padahal di Quran jelas ada, faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi al-mulkul azim la yunafis solahiyah. Dulu banyak orang-orang soleh yang jabat. Nabi Sulaiman itu raja, Nabi Dawud itu raja. Tapi tentu bunyai-bunyai hanya suka suaminya raja. Ora usah contohnya bojone akeh, itu mesti menolak itu kalau diteruskan wajah kias. Nah kadang-kadang yang jadi raja inginnya kiasnya itu ya agak sempurna, tapi itu mesti sepingan. Tapi apapun itu khazanah seperti itu harus ditadwin supaya orang ngerti bahwa menekuni satu dunia riasa itu tidak harus buruk. Makanya
Imam Malik ketika Imam Syafi'i pamit mau pindah ke Irak, mau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani niku didhawuhi sama Malik karena beliau juga trauma pernah diadili penguasa karena tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Wattakhid li nafsika jahan li alla tato akal arodil. Ya wattakhid li nafsika jahan li alla tato akal arodil. Wong yo kudu duwe pangkat, status sosial, ben gak digo bal-balan wong-wong. Jadi ini hujah-hujah fikih yang pernah saya utarakan di dalam Mbah Maimun ketika entah hari keberapanya. Supaya kita sebagai lembaga akademik, lembaga ilmiah itu, apa-apa itu dipandu oleh ilmiah. Misalnya kita mencintai instansi polisi karena itu cara kita untuk melawan peredaran narkoba, melawan kejahatan, melawan hal-hal yang sifatnya kriminal. Kita mencintai instansi yang lain karena itu cara negara mengelola kemaslahatan Indonesia. Jangan sampai orang terus tidak berpikir fikih, terus tiap kiai, para pejabat, paling golek duit, paling golek proposal. Ini hanya berbasis suudzon. Nah kalau sampean tanya, tapi yang begitu kan banyak. Salahnya kiainya sudah disuudzoni kok tenan itu. Salahnya kiainya sudah disuudzoni kok tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.